Penggantian nomenklatur Isa Al-Masih. Apa pentingnya? Baru-baru ini Kementerian Agama mengumumkan akan rencana Hari Libur Nasional tahun 2024. Dalam momen ini kementerian ini juga mengumumkan maksudnya untuk merubah nomenklatur Hari Libur Kematian dan Kenaikan Isa Al-Masih sebagaimana selama ini digunakan, menjadi Hari Libur Kenaikan Yesus Kristus. Perubahan ini sebagai bentuk respon atas usulan dari Dewan Gereja Protestan dan Katolik. Apa pentingnya merubah nomenklatur itu? Mencermati fenomena berkembang saat ini terutama dalam bermedia sosial telah terungkap bagaimana sesungguhnya sudut pandang kubu sebelah terhadap jati diri dari Isa Al-Masih adalah berbeda nyata terhadap apa yang diyakini oleh kaum Kristen dan Katolik. Sedangkan hak prerogatif dari memperingati hari kebangkitan tersebut adalah milik dari kaum Kristen dan Katolik di mana dalam komunikasi sehari-hari, Kristen dan Katolik cenderung menggunakan ungkapan Yesus Kristus. Bahkan dalam kebaktian memperingati hari kematian dan kenaikan tersebut nyaris tak menyebut ungkapan Isa Al-Masih. Sebelumnya bagaimana kata Isa Al-Masih ini ada? Sesungguhnya awal penulisan Isa Al-Masih itu tidak ada salahnya hingga kata ini pun dijadikan sebagai nomenklatur dari penanggalan Hari Libur Nasional peringatan kematian dan kebangkitannya. Dalam agama Kristen dan Katolik Isa Al-Masih adalah nama yang merujuk pada Yesus Kristus. Dalam bahasa Arab Al-Masih disebut sebagai Al-Masiyah dan dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, ungkapan yang merujuk kepada Isa atau Yesus. Al-Masih diartikan sebagai yang membaptis, yang diurapi, mengusap atau membelai. Sedangkan dalam peradaban Yahudi, Al-Masih diartikan sebagai orang yang dipilih secara khusus atau yang diurapi dengan pengusapan minyak di kepalanya. Orang Israel sering melakukan tradisi ini sebagai pertanda bahwa yang diurapi ini mendapatkan jabatan khusus. Dan nama lain dari Isa Al-Masih itu adalah Mesias atau Kristus, yaitu gelar yang diberikan kepada Yesus karena dialah yang dipercaya sebagai juru selamat yang dijanjikan sejak perjanjian lama untuk menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Namun arus modernisasi teknologi informasi yang begitu cepat berkembang menjadi era peradaban yang lebih terbuka yang pada akhirnya berimbas juga pada semakin terbukanya informasi pengertian dari Isa Al-Masih itu dari dua kubu yang meyakini barang itu ada namun berbeda sudut pandang. Satu kubu memandang bahwa Isa Al-Masih itu hanyalah seorang nabi sedangkan pada kubu Kristen dan Katolik memandang bahwa Isa Al-Masih itu sebagai ilahi atau Tuhan. Al-Quran menolak keyakinan tentang Isa sebagai anak Tuhan. Menurut Al-Quran, Tuhan tidak punya anak, Tuhan tidak beranak atau diperanakkan, tidak punya sekutu. Al-Quran juga tidak menerima paham tentang kematian Yesus di tiang salib. Yang disalib Yahudi adalah orang lain yang menyerupai Yesus dan Yesus sendiri naik ke langit hidup-hidup. Pandangan Al-Quran, Isa atau Yesus adalah hamba Allah, Abdullah, Nabi, dan Rasul. Tuhan mengajarinya Taurat lalu memberinya Injil dan membantunya dengan Roh Kudus. Yesus adalah kata atau kalimah dari Tuhan yang dihormati di dunia ini dan di akhirat. Yesus diciptakan dari debu seperti halnya Adam. Al-Quran menyamakan Yesus dengan nabi lain dan nama Yesus disebut bersama frase alaihi salam, AS, yang artinya, semoga damai menyertainya. Al-Quran juga menyebut ada beberapa mukjizat Isa AS. Seperti menyembuhkan orang buta, yang sakit kusta, dan membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Al-Quran juga mengungkap bahwa Yesus dapat menciptakan burung dari tanah lempung. Ketika para pengikutnya meminta, Nabi Isa dapat menghadirkan meja yang penuh hidangan. Mukjizat lain yang disebut Al-Quran adalah kemampuannya mengetahui apa yang dimakan orang dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Dan Al-Quran memandang berbagai mukjizat ini bukanlah sebagai bukti ketuhanan Yesus, melainkan bukti nyata kerasulannya. Perbedaan pandangan ini menjadikan umat Kristen dan Katolik tiba pada kesimpulan bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus pada kubu sebelah adalah dua hal yang berbeda dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang menjadi domainya Kristen dan Katolik. Dan peringatan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selama ini hanyalah dilaksanakan oleh umat Kristen dan Katolik. Maka untuk penekanan perbedaan makna dan kandungan dari dua sudut pandang ini perlu dilakukan perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, sejalan dengan kata yang digunakan dalam sehari-hari oleh umat Kristen dan Katolik dalam merujuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang mengalah atau yang dikalahkan di sana, namun lebih kepada pengkultusan dan penunggalan nama yang digunakan dalam seluruh momen yang merujuk pada diri Tuhan Yesus Kristus.